Oke, selamat malam Pak Firdi selaku dosen pengampu dari mata kuliah keamanan cyber. Kali ini kelompok kami yang terdiri dari dua orang yaitu Zaki Zaidan dengan Daniel Pratama Manurung dengan NIM 130121334 dan 13012132281. Di sini kita melakukan investigasi mulai dari 18 Oktober 2023. Terus ada terms of reference jika terjadi kejanggalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis pemilik data pribadi tersebut pada pasal 14 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Itikat baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan, yaitu pasal 2 ayat 2 huruf F, dan memberitahukan secara tulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi sistem elektronik yang dikelolanya dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut. Oke, jadi background to the investigation yaitu pada Mei 2020, Tokopedia menjadi sorotan publik karena pengguna dan 7 juta data merchants dilakukan peretasan, yang dimana dilakukan oleh akun bernama Y Sodang yang mempublikasikan data melalui Reddit Forum. Kemudian akun Twitter Under the Bridge mencuit terkait peretasan Tokopedia dan mengeklaim sebagai layanan pengawasan dan pencegahan data asal Israel. Cuitan tersebut langsung ramai oleh masyarakat Indonesia dan keesokan akhirnya akun Y Sodang mengumumkan telah menjual 91 juta data pengguna melalui Empire Market, yaitu salah satu forum dark web seharga $5.000 atau 74 juta rupiah. Nah, scope of investigation-nya yaitu data pengguna dan merchant Tokopedia yang bocor pada tahun 2020. Proses of investigation yaitu investigasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan cyber yang diampu oleh Bapak Vidi Mardiansyah. Nah, ini ada evidence yang kita ambil terus dengan referensi sebagai berikut. Nah, ada evidence not collected, yaitu bukti yang membuktikan bahwa data dari segi transaksi yang bocor diambil oleh hacker dan nomor rekening di hacker. Oke, person interviewed if any. Pada tanggal 2 Mei 2020 kami menyadari adanya pencurian data dituturkan oleh CEO Tokopedia. Berkaitan dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia, namun Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Kami juga sudah bersurat dan berkoordinasi dengan Tokopedia. Tim teknis Kominfo sudah melakukan koordinasi teknis untuk menindaklanjuti isu pembobolan pengguna yang ada di Tokopedia, yaitu oleh Bapak Joni G. Plat. Public statement, yaitu pihak Tokopedia harus bertanggung jawab atas kejadian ini karena ada penggunanya diambil dan diperjualbelikan dalam segi data maupun transaksi. Dan pihak Tokopedia wajib secara berulang-ulang menggunakan segala sarana media yang ada mensosialisasikan apa saja yang harus ada di penggunanya seperti ganti password, akun, dan mengaktifkan OTP sampai semuanya terasa aman. Anonymous statement di sini kelompok kami tidak ada. Lalu selanjutnya yaitu the investigation findings yang kami temukan. Yang pertama yaitu summary of written and digital evidence. Jadi pada bulan Mei 2020 terjadi kebocoran data pengguna dan merchant pada Tokopedia. Bukti tertulis bahwa terjadinya kebocoran data pada Tokopedia yaitu pernyataan dari Tokopedia itu sendiri, pernyataan dari Menkominfo, dan web pengumuman yang dilakukan oleh Waisodang di Reddit Forum yang telah mengumumkan telah menjual 91 juta data pengguna pada web Empire Market. Jadi pernyataan Tokopedia yaitu adanya kebocoran data sebanyak 15 juta pengguna dan direvisi oleh Tokopedia itu
menjadi sebanyak 91 juta data yang bocor. Lalu pernyataan dari Menteri Kominfo itu sendiri, Johnny Plate, pada saat itu juga memvalidasi adanya data Tokopedia yang bocor. Jadi Tokopedia awalnya mengumumkan data yang bocor yaitu 15 juta data karena akun Y sedang mempublish 15 juta data ke Reddit Forums untuk meminta bantuan peretas lain untuk membuka algoritma atau enkripsi yang ada untuk melindungi password. Tapi keesokan harinya, Tokopedia merevisi jumlah data yang bocor menjadi 91 juta karena akun Y sedang telah mengumumkan telah menjual 91 juta data pengguna seharga 75 juta. Nah, bukti-bukti yang tersedia tersebut membuat kelompok kami menyimpulkan bahwa telah ada terjadinya kebocoran data pengguna Tokopedia. Yaitu selanjutnya summary of witness evidence. Dari investigasi yang kami lakukan, semuanya memvalidasi bahwa adanya kebocoran data pada pengguna Tokopedia di tahun 2020. Menurut William, CEO Tokopedia, katanya pada tanggal 2 Mei 2020, kami menyadari adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia. Lalu menurut Naraini Rojak, VP of Corporate Communication, juga berkata bahwa kami menemukan adanya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun Tokopedia masih memastikan informasi penting seperti password masih terlindungi. Lalu menurut pakar keamanan siber Pratama berkata bahwa Tokopedia harus bertanggung jawab atas kejadian kebocoran data tersebut. Nah, berikut merupakan witness evidence-nya. Selanjutnya, fakta yang terjadi di tahun 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data yang dilakukan oleh akun Y sedang yang telah divalidasi oleh berbagai pihak yang sebelumnya telah saya sebutkan. Data yang meliputi menurut Pratama, pakar keamanan siber, yaitu user ID, email, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau terenkripsi atau tersandi. Lalu fakta yang not established, walau sudah melihat dari sampel, menurut Pratama, yang belum dapat ditentukan yaitu apakah hanya data yang dipublish saja yang bocor atau terdapat data-data lain yang tidak dipublish oleh akun Y sedang. Password terenkripsi juga hanya masalah waktu sebelum akhirnya terpecahkan. Maka Tokopedia dalam hal ini wajib bertanggung jawab atas seluruh kejadian, mengatasi masalah, dan mensosialisasikan kepada seluruh penggunanya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai risk analysis. Jadi daftar aset yang penting untuk dilindungi atas kejadian Tokopedia yaitu yang pertama data pribadi, yaitu ada nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan data pribadi lainnya. Lalu ada data akun seperti user ID, email, password untuk masuk ke akun Tokopedia. Selanjutnya ada infrastruktur IT seperti teknologi informasi seperti jaringan, database, perangkat lunak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tabel justifikasi resiko. Jadi di sini ada low impact, medium impact, dan high impact atas daftar aset yang telah saya sebutkan. Seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu berikut dampak yang bisa terjadi karena kegagalan dalam sistem Tokopedia, yaitu pelanggaran privasi data pengguna, hilangnya kepercayaan terhadap Tokopedia, menurunkan reputasi Tokopedia, sanksi ancaman hukum bagi Tokopedia. Lalu selanjutnya celah keamanan vulnerabilities yang menyebabkan Tokopedia ini datanya bocor, yaitu yang pertama kerentanan konfigurasi. Kebocoran data Tokopedia diduga disebabkan oleh kerentanan konfigurasi pada sistem dan aplikasi Tokopedia. Kerentanan ini memungkinkan penipu untuk mengeksploitasi sistem dan mengakses data pengguna. Lalu selanjutnya adalah kerentanan infrastruktur pada Tokopedia. Memiliki kerentanan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh penipu untuk membobol sistem dan mengakses data pengguna.
kerentanan sistem ini berupa jaringan server database Tokopedia. Lalu selanjutnya yaitu kurangnya edukasi pengguna, yaitu kurangnya edukasi pengguna bahwa tentang pentingnya keamanan data pribadi yang dapat menjadi sasaran empuk bagi penipu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai ancaman siber yang bisa terjadi pada pengguna cyber threats. Yang pertama yaitu financial fraud atau penipu dapat menggunakan data pribadi yang bocor itu untuk melakukan penipuan keuangan seperti pencurian identitas, penipuan kartu kredit, penipuan pinjaman. Lalu selanjutnya ada phishing attacks. Penipu dapat menggunakan data pribadi yang bocor seperti melakukan phishing, seperti mengenai email phishing yang terlihat benar tetapi sebenarnya dirancang untuk mencuri informasi pribadi tentang keuangan pengguna, yaitu ada identify theft. Penipu menggunakan data pribadi yang bocor untuk mencuri identitas pengguna seperti membuka nama bank baru atau mengajukan pinjaman atas nama pengguna. Selanjutnya ada blackmail. Penipu dapat menggunakan data pribadi yang bocor untuk memeras pengguna seperti mengancam untuk mempublikasikan data pribadi pengguna jika mereka tidak membayar sejumlah uang tertentu. Selanjutnya ada data branch. Jika pengguna Tokopedia menggunakan kembali kata sandi atau situs web atau layanan lainnya seperti media sosial menggunakan password dan email yang sama, maka penipu dapat menggunakan kata sandi yang telah bocor tersebut untuk membobol akun-akun seperti media sosial lainnya. Selanjutnya yaitu ada spam. Penipu dapat menggunakan data pribadi seperti email untuk mengirim spam atau iklan-iklan kepada pengguna. Selanjutnya yaitu ada daftar hasil analisa resiko keseluruhannya. Jadi kebocoran data Tokopedia merupakan peristiwa yang serius dan telah menimbulkan resiko yang signifikan bagi penggunanya, bagi Tokopedia itu sendiri, ataupun bagi pemerintah bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu terjadinya kebocoran data pengguna Tokopedia disebabkan karena adanya celah keamanan yang sebelumnya disebutkan seperti kerentanan konfigurasi, kerentanan infrastruktur, dan kurangnya edukasi pengguna. Lalu data pribadi pengguna yang bocor dapat digunakan penipu untuk melakukan berbagai kejahatan seperti financial fraud, phishing, pencurian identitas, blackmail, dan kejahatan lainnya. Lalu security mitigation yang dilakukan oleh pengguna. Setelah kebocoran itu terjadi, CEO pengguna William Tanuwijaya mengirimkan surat kepada penggunanya sebagai mitigasi yang telah dilakukan oleh Tokopedia. Surat itu berisi bahwa yang pertama Tokopedia telah memberi informasi mengenai kebocoran data ke seluruh pengguna Tokopedia. Yang kedua, Tokopedia telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk investigasi dan memastikan keamanan data pribadi. Yang ketiga, selain investigasi internal, Tokopedia telah bekerja sama dengan institusi independen kelas dunia untuk mengatasi masalah dan meningkatkan lagi perlindungan data yang ada di Tokopedia. Berikut referensinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian yaitu bagian reflection. Jadi dari kejadian yang ada di atas yang dialami oleh Tokopedia, yaitu CEO Tokopedia lebih memperbarui sistem keamanan yang sudah ada dan memberitahu kepada pengguna untuk pencegahan kehilangan data. Di bagian implication finding, akibat hal tersebut, CEO Tokopedia harus memperingati para users untuk memperbarui keamanannya dan menjaga setiap data transaksi. Dan berikut adalah informasi tentang hal tersebut. Oke, di rekomendasi di sini dari kelompok kami harus melakukan pembaruan terhadap peraturan yang ada tentang pencurian data pribadi secara online dan membuat sistem keamanan yang tidak dapat dijebol. Ya, selain itu, Tokopedia perlu melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan. Future detail on recommendation dapat mencari ahli keamanan cyber dan melakukan pengecekan sistem
keamanan jaringan secara berkala agar mengetahui letak kelemahan sistem. Berikut investigator signature dan diakhiri pada hari ini 21 bulan Oktober 2023 dan ini beberapa supporting documents. Baik, segitu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami.